صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا سجده على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fillah, duyuban al-a'izza, para penggemar majlis zikir, majlis ilmu, dan juga dengan daurah ilmiah yang pada kali ini, pada malam hari yang mulia ini, kita akan melanjutkan pengajian kita dengan kitab Umdatus Salik, yaitu topik tajuk yang terakhir. Ya, jadi insyaallah pada malam hari ini adalah malam khataman. Jadi kawan-kawan yang di Ma'had An-Nur, yang di Bogor, dan juga yang berada di Keluang jangan terperanjat. Sebab kitab kami sudah kami baca sejak 3, 4, 5, 6 tahun yang lalu.
Jadi sekarang sudah sampai kepada tajuk yang terakhir, babu asyhadati. Kita ulang sedikit bab yang menyatakan tentang asyahadah. Pada beberapa waktu yang lalu, maksud Nabi kalau tidak salah pada pagi hari atau pada malam kemarin. Pada malam kemarin pembicaraan yang kita bicarakan dalam kitab Umdatus Sadiq berkenaan dengan babun nafaqah. Kitabun nafaqah, nampakah kita kepada usul, nampakah kita kepada al-furu', nafkah kita kepada az-zaujat, dan juga nafkah kita kepada al-mamluk. Tidak luput nafkah pembiayaan, rongkosan, pemberian yang kita berikan, yaitu kita berikan kepada usul seperti mak dan ayah, seperti tuk dengan tuan, kakek atau juga dengan nenek, itu disebut dengan usul. Yang kedua, nafkah kita kepada furu', anak dan cucu. Anak-anak kita laki dan perempuan, cucu kita atau cicit kita laki dan perempuan, kalau pada waktu dengan mereka tidak berkemampuan, maka kitalah yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka. Yang ketiga, nafkah kita kepada istri. Jadi di antara daripada kewajiban istri kepada suaminya patuh dan taat, dan di antara daripada kewajiban suami kepada istrinya telah memberikan biaya perongkosan. Yang pertama nafkahnya, yang kedua kiswah pakaiannya, yang ketiga sukna tempat kediamannya. Kemudian yang keempat itulah nafkah alal mamluk. Nafkah kita kepada yang kita miliki. Apakah yang kita miliki itu seperti hamba sahaya, laki-laki atau juga perempuan, atau juga dengan seumpama binatang, ternak binatang yang jinak yang hidup dengan kita. Malam hari ini kita berbicara tentang asyahadah. Syahadah semalam itu Abi katakan terbagi kepada dua. Ada syahadatu ar-riwayah, ada syahadatu ar-riwayah, ada syahadah dalam riwayat, ada syahadah dalam penyaksian. Syahadatul riwayah ada adalatu, ada masturul adalah yang dibahasakan oleh ulama itu dalam persaksian, seumpama transaksi jual beli, sewa menyewa, wakaf wasiat, nikah kawin, itu cukup dengan orang yang mastural adalah. Sementara kalau dalam syahadatu ar-riwayah harus dengan rawi yang thiqah dan udul, di mana dengan rawi dalam persaksian atau dalam riwayah itu tidak akan diterima dan juga tidak dikatakan thiqah, kecuali kalau pada itu dengan keadilan daripada rawi yang meriwayatkan hadis itu mendapatkan tazkiyah, rekomendasi, penyataan, tazkiyah, penghormatan dan penghargaan daripada orang lain. Jadi ada yang sifatnya masturul adalah, ada yang disebut dengan adalatul riwayah. Masturul adalah seperti kita. Selama nama kita tidak tercemarkan, selama tidak ada yang menyebut, tidak ada yang menukil, tidak ada yang menceritakan tentang image dan juga nama baik daripada seseorang, itu orang itu dikatakan adil, dikatakan adl atau adlu ar-riwayah, adlu asyahadah. Masturul adalah asalkan tidak ada orang yang tahu tentang keterbabitan individu kepada suatu perkara yang terlarang, kepada suatu perkara yang terkutuk, seumpama dengan melakukan dosa-dosa besar, atau terbabit senantiasa selalu melaksanakan dosa-dosa kecil. Orang yang seperti itu penyaksiannya sudah diterima. Itu disebut dengan masturul adalah. Adalatul riwayah itu adalah adalah dalam periwayatan hadis, itu la budda minat tazkiyah, harus ada pihak-pihak tertentu, entah itu dengan seumpama kumpulan, katakan saja ada suatu riqabah, ada satu markas, ada satu kumpulan yang kerja mereka tidak lebih daripada untuk mentadid, untuk memastikan tentang posisi kedudukan daripada seorang rawi, apakah dia thiqah. Jadi tidak cukup dia orang baik. Kalau hanya sekedar dia orang baik, itu namanya masturul adalah. Harus ada orang yang mengatakan dia baik.
Harus ada yang mengatakan dia thiqah, harus ada yang mengatakan dia adalah orang yang udul. Itu baru akan diterima riwayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadah yang kita bicarakan di sini atau pada malam hari ini bukan membicarakan tentang adalatu ar-riwayah, tapi syahadah yang kita bicarakan sekarang adalah persaksian terhadap kes-kes tertentu, masalah keuangan, nikah kawin, transaksi, jual beli dan yang seumpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala babu asyhadati tahammuluha, menanggung, wa adauha, menunaikan, fardu kifayatin. Jadi katakan saja berlaku satu kejadian di mana supaya dengan kejadian yang berlaku dapat dibuktikan, katakan saya berlaku eksiden. Kalau tidak ada saksi yang menyaksikan, mungkin saja nanti dengan si perompak, arti orang yang melanggar, yang mencederakan mangsa, dia boleh mendustakan tuduhan yang ditunjukkan kepadanya. Maka dengan kita kalau pada tuduh minta persaksian daripada kita, itu namanya tahammul asyahadah. Coba tolong sama-sama kita ke situ. Coba tolong nanti kalian jadi saksi atas akad nikah akan berlangsung. Nah, persaksian daripada kalian atas akad nikah akan berlangsung itu namanya tahammul. Nanti pada saat ketika diperlukan, Abi perlu persaksian daripada kalian di mahkamah bahwasanya kalian telah menyaksikan akad nikah yang berlangsung atau transaksi jual beli ataupun juga sewa menyewa atau hibah dan wasiat. Menyampaikan syahadah ke mahkamah itu disebut dengan ada usyahadah, hukumnya fardu kifayah. Ilam yakun ilahu ta'ayyana alai, kalau saya tidak ada orang yang boleh menjadi saksi atau juga yang boleh menyampaikan tentang persaksiannya kecuali dia sendirian, hukumnya menjadi fardu ain. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa ilam yakun ilahu ta'ayyana alaihi. Ini bukan hanya dalam masalah persaksian, masalah pelantikan, untuk melantik seorang qadhi, untuk melantik seorang gubernur, untuk melantik seorang menteri, untuk melantik seorang sebagai DO, untuk memberikan satu amanah kepada seseorang, apa hukumnya? Kalau ternyata dari sejumlah tidak kurang daripada ratusan ribu penduduk, hanya dia seorang saja yang memiliki kriteria yang patut untuk dilantik menjadi qadhi, yang lainnya tidak ada yang layak. Ima disebabkan kena fasik, keterbabitiannya dengan perkara-perkara haram, keterbabitiannya dengan perkara-perkara yang mencemarkan image atau juga dengan muruahnya, marwahnya, atau karena israr, senantiasa selalu terbabit dengan dosa-dosa kecil. Jadi satu-satunya yang memiliki kriteria dari sudut keilmuannya, dari sudut kepahamannya, dari sudut kemampuannya, itu hanya satu orang sahaja. Jadi kalau ternyata yang layak untuk dilantik menjadi qadhi, yang layak untuk dilantik menjadi DO atau juga menjadi gubernur itu cuma hanya satu orang saja, maka pada saat ketika itu hukumnya tidak lagi fardu kifayah, hukumnya menjadi fardu ain. Satu. Kemudian yang kedua, dengan yang berkenaan boleh melamar. Bahkan wajib melamar, wajib meminta supaya dia dipilih untuk menjadi qadhi. Beda kalau dengan tugas-tugas yang lain, atau beda kalau pada tu ramai yang berkelayakan. Seeloknya kita tidak meminta, seeloknya dengan kita tidak melamar, kita akan ditolong dalam urusan kita akan ditolong dengan jawatan yang diberikan kepada kita. Kalau dengan jawatan tersebut disendarkan kepada kita, diberikan kepada kita tanpa kita melamar dan juga tanpa kita memintanya. Tapi kalau kita meminta dan juga kalau kita mencarinya, tapi kita nyatakan orang itu tidak akan ditolong oleh Allah, wukila ilaihi, tugas amanah tersebut itu akan diserahkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok permasalahan hukum. Wala yajuzu ayakhudha ujratan hina idzin. Malam ini Bang Rashid tak ada. Mungkin nanti malam-malam yang menyusul. Sekedar mau tahu, dalam persaksian kes mahkamah, saksi itu dibayar duit kah di sini? Kalau saksi kerja dia boleh claim. Siapa tuh? Kalau Saksi. Kalau kami kerajaan panggil orang luar,
dia setiap persaksian. Kali hadir itu RM20. Tapi daripada rumah dia ke tempat kita tu, kita kena bayar semua lah. Kalau kita panggil orang daripada Pulau Pinang datang ke Kota Baru. Jadi hotel dia malam tu, perjalanan dia boleh. Kalau dia minta hotel bintang 5, pesawat first class, business class, tak boleh. Yang sewajarnya lah. Kita bayar biasa, rate biasa saja. Jasa. Jadi maknanya kita kena bayar dengan saksi yang kita persaksiannya tadi itu. Yang kita panggil. Kalau kita panggil. Pada awal panggil, kita bayar, dia berklaim dengan kita. Fair. Tuh dia. Jadi bagaimana? Kalau ternyata mahkamah tahu atau yang tertuduh atau yang menuduh itu tahu, beberapa orang yang tahu tentang kejadian tersebut itu di Repek atau juga di Kelantan. Ada dalam beberapa orang, bukan cuma dia sendirian saja. Jadi kita tahu di antara daripada yang menyaksikan berlangsungnya akad nikah pada malam hari itu ada Akmal, ada Busiri, kemudian juga ada si Surgi, ada si Ridwan, ada Syarif lama, ada lupa nama, ada lama, ada kelamaan kita tak berjumpa. Jadi sampai itu lupa. Jadi nanti catat balik nama-namanya, tapi jangan rubah pindah tempat, tetap saja pada posisi masing-masing. Jadi Abi ramai tahu, Zamir pun juga lihat kejadian tadi itu. Jadi kalau seperti itu hukumnya, maknanya persaksian daripada saksi tadi itu hukumnya fardu kifayah. Jadi dia boleh saja amanahkan kepada temannya untuk pergi ke KL sebagai saksi, boleh dengan yang lain, tidak mesti dia langsung yang berangkat untuk bersaksi. Kenapa? Karena ramai yang tahu. Tapi kalau pada saat ketika yang tahu tentang kejadian itu cuma hanya seseorang saja, Ustaz Zamri saja. Ustaz Zamri saja yang tahu tentang kejadian tadi itu. Beliau yang menyaksikan persaksian atau dengan kejadian yang berlaku, tak ada yang lain. Maka dalam keadaan seperti itu, beliau kalau pada tu minta persaksiannya menjadi saksi, ada asyhadati, hukumnya menjadi fardhu ain. Hukumnya menjadi wajib dan tak boleh minta sembarang bayaran. Jadi tidak mutlak. Bila dengan kita boleh klaim kepada yang punya masalah, yang minta persaksian daripada kita, kalau seandainya yang tahu itu ramai, tapi kita ditunjuk, ternyata kita diminta, dia tidak mesti dengan kita, mungkin dengan abang, mungkin daripada sahabat kita, daripada Kamboja, mungkin daripada Thailand, mungkin dari Indonesia, mungkin daripada Malaysia. Siapa saja boleh menyaksikan, sebab karena semuanya pada tahu. Semuanya tahu, bukan tahu tempe, bukan. Semuanya tahu. Tapi kalau seandainya yang tahu itu cuma setakat satu orang saja, jadi hukum persaksiannya menjadi fardu ain. La yajuzu ayakhudha ujratan hina idzin. Fa illam yatabayyan falahul akhdhu. Fa illam yata'ayyan. Yang tadi itu, tapi kalau tidak menjadi fardu ain, maka dia boleh minta upah. Haji minta maaf, Haji, kenapa saya harus diminta? Kan kamu tetangga saya dan saya lebih suka dengan kamu. Tapi kan ramai yang tahu kawan-kawan. Ya tak apalah, saya tahu mereka banyak yang tahu tentang kejadian itu. Tapi saya lebih selesa kalau kamu yang datang jadi saksi. Oke lah Pak Haji, tapi kalau boleh minta tiket bisnis kelas lah. Tak mau naik flight, tak mau naik emas, first class, kemudian hotel bintang 5. Kalau boleh Meridian Hotel lah atau Sheraton Hotel lah, tak kisah, tak ada masalah. Saya bayar itu semuanya. Oke, boleh, tak ada masalah. Qala wa la tuqbalu illa min hurrin. Dan penyaksian itu tidak diterima kecuali daripada seorang yang merdeka, mukallafin akil balik, teken yang bercakap-cakap, bukan orang yang bisu-bisu macam mana nak bersaksi, susah lah. Tidak semua orang paham. Karena pernyataan daripada Bapak Perdana Menteri yakinkan kita supaya selalu mendapatkan pertolongan daripada Allah. Kan itu bahasa isyarat tangan, kita pun tak paham tengok. Jadi kadang-kadang kalau tengok khutbah terus ada penterjemah yang bahasa tangan loh. Kita tak tengok khutbah, dah kita tengok tangan dia. Apa maksudnya? Abi pun tak paham. Macam tu ceritanya. Qala natiqin mustaqid, orang yang jaga. Maksudnya bukan orang yang lupa-lupa ingatan.
Hasanidianati, yang mempunyai agama yang bagus, punya marwah yang baik, la tuqbalu min mughaffal, maka tidak diterima penyaksar daripada orang yang pelupa, daripada orang yang lengah dan lalai, atau juga daripada orang sahibi kabiratin, orang yang terbabit melakukan dosa-dosa besar. Sebab orang yang terbabit melakukan dosa besar itu dikategorikan sebagai seorang fasik. Orang fasik tidak boleh jadi saksi. Saksi saja tidak boleh kalau sampai menjadi qadhi. Qala wala min sahibi kabiratin, atau juga min mudminin ala saghiratin, atau orang yang israr, yang senantiasa selalu terbabit melakukan dosa-dosa kecil. Jadi dosa besar itu seperti durhaka kepada mak dan ayah, seperti menipu, seperti berdusta, seperti mengopat, seperti zalim, diktator, makan harta anak yatim, riba, membunuh, itu dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil, ya mungkin diantaranya seperti terlalu amanah dalam hitungan. Insyaallah tabarakallah, kalau belanja anak beli rambutan tuh orang sambil menimbangkan, kita sambil makan 3 biji kita kan. Ini manis Haji? Manis. Boleh coba dulu, nanti coba lagi. Walhasil dari ujung ke ujung semuanya dicoba untuk memastikan buah dukung tadi itu manis. Ada 3, 4, 5, 6 tempat, ada 3, 4, 5, 6 tempat orang jualan rambutan. Kita coba daripada awal sampai ke ujung. Sampai ke ujung kenyang dah perut kita, alhamdulillah. Tuh, ya walaupun bukan satu kesalahan besar, tapi salah juga lakul hal. Itu dosa kecil. Atau megang-megang orang, misalnya ya Alhamdulillah, kacau kawannya, apa pasal kamu tak punya, kenapa pegang punya aku? Astagfirullahaladzim. Katuk-katuk punya orang, pada waktu dia sembahyang langsung diraup di belakangnya itu. Itu kan kerja tak senonoh yang seperti itu. Itu kalau tidak haram pun akan menghilangkan marwah muru'ah daripada seseorang. Qala Hasanuddiyana, wala min mudminin, dan orang yang kekal atas melaksanakan dosa kecil, wala mimman la muru'ata lahu, atau dengan seseorang yang tidak mempunyai marwah. Seperti apa? Kakanasin, seperti dengan tukang sapu, wa qayyim hammamin, dan juga petugas pekerja tempat mandi uap. Qayyimi, pengelola, petugas bekerja, yang bekerja di mana? Hammam. Hammam itu tempat mandi uap. Jadi seperti kita sekarang, kita sudah ada semacam itu di tempat kediaman kita. Rumah-rumah mewah, villa-villa, air panas, air sejuk, semuanya ada. Tempat yang hangat, yang sehingga kalau pada waktu kita masuk ke bilik situ, badan kita akan keringatan seperti dengan sauna. Masuk dalam sauna untuk mengeluarkan peluh. Bilik itu macam tu keadaannya. Masuk bilik pertama untuk mengeluarkan peluh keluar. Nanti lepas tu baru pindah ke bilik berikutnya untuk kita menanggalkan daki, beluluh. Tersebut beluluh. Menanggalkan daki itu. Lepas tu baru masuk air panas. Swim panas. Di mandi, lepas itu baru kita guna air sejuk. Lepas itu baru kita ganti pakaian. Itu asal makna daripada hammam. Tapi dulu hammam dia seperti zaman kita sekarang, layanan-layanan antara tempat ke tempat itu tidak sama. Jadi sampai kepada layanan untuk cukur bulu ketiak, ada plan untuk cukur bulu-buluan yang di situ. Makanya Nabi kita tidak izinkan perempuan masuk ke tempat mandi uap, tempat mandi semacam itu. Kenapa? Sebab itu campur baur. Dulu-dulu campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Dan kalau laki-laki masuk ke tempat khusus untuk laki-laki pun harus memakai izar. Tak boleh pakai celana pendek, tak boleh telanjang bukit. Kan sama-sama laki-laki, sama-sama laki-laki. Tetap saja tidak boleh. Bukan masalah karena sama-sama laki-laki berarti sama-sama bugil, tidak. Sama perempuan pun tetap kena wajib tutup aurat. Tak ada apa-apa sih. Makin apa? Semuanya perempuan. Takkan tak boleh. Kalau laki-laki tengok baru haram. Jadi kalau perempuan saya tengok, enggak sama. Perempuan tengok pun kalau itu bagian aurat hukumnya haram. Laki-laki juga macam itu. Jadi ada satu pemahaman,
Kalau seandainya bukan yang lain jenis yang menengok, yang melihat itu tak ada masalah. Telanjang bukan semuanya laki-laki, kan laki-laki semuanya. Kalau laki-laki semuanya tutup aurat ada masalah. Tapi kalau seandainya laki-lakinya tidak tutup aurat, tidak tutup daripada pusat sampai ke lutut, bukan tak ada masalah, banyak masalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, toh ceritanya. Jadi di situ layanan seperti apa? Ya layan. Macam mungkin barangkali kalau suami pemalas, kalaulah mungkin suami begitu juga istri. Kan tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Ini kita bicara tentang hukum. Tentang segan, malu itu cerita lain lah. Mungkin ada yang tegama, ada yang tak tegama. Ada yang ya, ada yang tak. Kalau seandainya istri nak lain suami, bang, biar nanti saya yang cukurkan. Cukur tahu cukur tak? Cukur tahu? Kuda sangkal tuh. Cukurkan sih, tapi kena cermat, hati-hati lah. Jangan terpotong batangnya, bulunya aja. Istri nak layan, kalau tegama kamu suruh dia macam itu, oke lah. Secara hukum boleh, silakan saja. Sebaliknya juga silakan. Tapi kalau misal seperti cabut bulu ketiak, lebih nikmat kita cabut sendiri daripada orang mencabutkan. Sebab kalau kita boleh ijaz. Kalau istri yang cabutkan, dia cabut sekali 5, sekali 6. Sakitnya luar biasa. Tapi kalau kita cabut tek sendiri, jadi ada seninya lah. Alhamdulillah. Nah, macam tu. Itu layanan di hammamat zaman dahulu. Untuk cabut bulu ketiak. Mungkin lebih kurangnya, kalau seperti sekarang, seperti pada orang mendandan menyolek pengantin. Atau memandikan pengantin. Jadi mandi air bunga, mandi air tawar, mandi air apa, atau macam-macam jenis air. Lepas itu baru disolek, baru didandan, baru dirias. Sebab nanti akan bersanding dengan pasangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya qayyim, hammam, penjaga tandas. Maaf, bukan tandas, hammam bahasa kita, hammam tempat mandi uap. Hammam bahasa Arab awam artinya tandas. Wa nahwi dzalik. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wa tuqbalu syahadatu al-a'ma bima tahammala qabla al-ama, dan diterima penyaksian daripada orang buta. Kalau persaksian orang buta tadi itu persaksiannya saja setelah buta, tapi pada waktu menyaksikannya masih jelek mata. Masa akan nikah berlangsung, masa eksiden, masa kejadian, masa berlakunya kes pembunuhan, dia tengok pada waktu itu. Tapi 2 tahun kemudian dia buta. Nah, jadi hanya pada masa mempersaksikan, pada masa menyampaikan persaksiannya saja buta. Tapi pada masa dia menyaksikan kejadiannya, dia melihat, dia celek mata. Itu diterima penyaksiannya. Yang mana? Bima tahammala qabdal ama wala tuqbalu bima tahammala ba'dahu illa bil istifadati. Tapi tidak diterima penyaksiannya kalau pada waktu dia menyaksikan kejadian tadi itu pada masa dia setelah buta.